Ah, Om. Belum. Oh, udah. Ya, halo Afla, apa kabar? Baik. Oke, gua nggak on cam nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Atau cam aja juga lah, biar hemat kuota juga. Eh, Iya. ya, jadi hari ini kita bakal sharing-sharing dan interview. Aku mau bilang ke Aflah, cuman emang sih aku masih semester 5, cuman kita angkatannya sama gitu 2019. Aku Jangan iya biasa aja lah. biasa aja ya. Iya. Oke, jadi yang yang paling pertama itu tentang bisa kamu perkenalkan diri ke penonton aku atau aku dulu ya. Aduh, Ya, ternyata Pak. bikin podcast susah juga ternyata ya pas ngomong. Kamu dong, buka dulu dong. Buka dulu, oke. Perkenalkan, saya Muhammad Adin Fauzan dari S1 Kesehatan Masyarakat, jurusan Promosi Kesehatan, angkatan tahun 2019. Hobiku kalau waktu luang itu suka baca buku bahasa Inggris sekalian ngafalin kosakata baru. Salam kenal Oh, semuanya. oke. Halo semua. Kenalin, em, ini paling enaknya gue atau saya atau aku nih. Terserah sih, bebas. Oke. Gue aja kali ya biar santai. Ya, Oke, nama nama gue Raffi Afla, biasa dipanggil Afla. Jadi saat ini gue lagi belajar di kesehatan lingkungan FMUI. Hobi dulu sih baca buku ya hobinya, tapi ya. sekarang lagi jarang ada waktu buat baca, nggak tahu kenapa. Terus jadinya kalau lagi waktu luang palingnya nonton gitu, nonton YouTube atau hmm, series atau lain-lain gitu, atau film kayak gitu. Itu sih paling kenalannya. Oke. Jadi Iya, hobi udah. Kesibukan juga sekarang lagi ya paling kuliah. Organisasi masih aktif gak sih kalau semester 7? gua. Kalau gue udah enggak sih. Kalau gue ini udah nggak aktif organisasi dari semester 6. Jadi kayak udah bener-bener apa ya kosong gitu, nggak ikut organisasi. Karena kan kalau biasanya organisasi itu yang paling padat ya, kayak banyak banget gitu kegiatan rapat, acara atau apa gitu. Tapi semenjak Iya. semester 6 tuh udah nggak ikut lagi organisasi, jadi udah ya udah enak gitu buat lebih fokus ke kuliah. Untuk sekarang sih sibukannya ya lagi ini aja, udah semester 7 juga udah pasti juga udah tinggal satu nih gua gitu kan. Terus Ah, juga Maaf, tinggal ya tinggal satu mata kuliah gitu semester 7. iya tinggal satu mata kuliah ya. Terus sisanya paling lagi ngurus buat magang sama ya mungkin mulai memikirkan tentang skripsi gitu. Memikirkan tentang skripsi. Kesehatan lingkungan apa ya? Kalau skripsi aku pengennya aku pengen membuat sebuah sistem pendidikan tentang budaya hidup sehat gitu loh. Gimana cara Um, edukasi tentang olahraga dan makan sehat gitu. Yang gimana gak sekedar edukasi yang cuma knowledge atau sekedar kognitif aja, tapi juga benar-benar sampai orangnya bisa praktek di kehidupan sehari-hari dan mereka betul, tuh betul. enjoy gitu. Em, Kira-kira gimana tuh penelitiannya kalau kayak gitu? Udah Kalau kayak kebayang gitu kah? penelitiannya aku mau membandingkan membandingkan kursus-kursus murahan, bukan murahan sih ya, kursus-kursus online dengan kelas-kelas offline gitu. Bukan offline juga, online
online, tapi yang satu itu cuma 100.000, yang satu kelas Oh, di kuliah gitu. ini kursus apa nih? Kalau aku pengen ngeriset membanding-bandingkan tentang apa sih bedanya kursus menulis kursus menulis cerita pendek online sama Hmm, kelas metode penelitian misalnya. Mungkin ada deadline, mungkin materinya ada, jadi gak bingung gitu. Kalau materi yang kursus menulis cerita pendek online itu materinya cuma sekedarnya, jadi kurang mendalam gitu, dan orang-orangnya juga kurang bisa nulis gitu. oke. Outputnya ada sih kalau kelas menulis cerpen itu. uh, Outputnya buku antologi cerpen, cuman karena aku Hmm. ikut ikut kelasnya sambil kuliah sibuk, terus gak kepegang juga, aku gak ikut antologinya. Oh, jadi udah pernah ikut juga ya, Aden, kelas kursus buat cerpen gitu. Iya. Oke. Dan itu kursusnya juga masih lewat WhatsApp sih. Enaknya waktunya fleksibel, tapi uh, ya kayak lebih enak lewat Zoom gak sih kalau modalnya lebih banyak. Iya bener. Walaupun online tapi tetap ada komunikasinya langsung gitu ya, Iya. ngomong gitu kan. Jelasnya juga lebih enak pasti. Iya. Iya. Jadi kamu sendiri udah kebayang judul skripsi kamu kayak gimana? Kalau kesehatan lingkungan apa ya? Oke, jujur belum sih, sampai saat ini belum dapat nih topik apa gitu yang bisa diteliti. Jadi kayak masih nyari, masih masih coba-coba meraba-raba juga kan, karena baru ini kan, baru mulai gitu. Terus juga emang lagi ngurusin magang juga, jadi masih kebagi lah gitu ya ininya. Iya. eh ya kebagi konsentrasinya antara magang sama skripsi. Jadi belum gitu, belum nemu. Tapi ya semoga secepatnya bisa dapat gitu topik yang emang bagus, yang emang menarik untuk diteliti. Sebentar, coba best best research topic for environmental health student. Sebenarnya banyak sih, sebenarnya Banyak sih. banyak, tapi kayak justru itu karena banyak itu jadi kayak bingung Bingung apa ya. ya yang sebaiknya ya diteliti buat skripsi gitu. Tapi kan sebenarnya skripsi kan nggak perlu yang rumit-rumit nggak Nggak sih, perlu yang maksudnya rumit-rumit ya. iya yang simple, yang penting selesai gitu kan. Waktunya cuma 1 tahun sampai 6 bulan ini. Iya, makanya jadi yang bisa diselesaikan aja lah gitu. Oke, mungkin mungkin kita masuk ke itu aja, masuk ke topik yang sudah kita diskusikan tadi. Mm-mm. Bisa ceritain nggak gimana gimana kau bisa masuk Esling? Kalau aku awalnya pingin masuk ilmu komputer, Iya. ya pengen bikin game-game virtual reality gitulah, keren ya, terus gamenya bisa buat belajar gitu, ya Ya kayak kayaknya belajar. Kenapa? kayaknya kamu cocok deh masuk ke ilmu komputer gitu. Ya cuman takdir berkata ya, Iya ya, nggak apa-apa ya, disyukuri aja. sorry aja ya, ya malahan enak ini PS-nya banyak, nggak banyak. Ya kalau IPA masih banyak MTK sama hitung-hitungan gitu sih, tapi banyak IPS-nya, dan aku cenderung suka ilmu psikologi juga di PKIP. Lebih sukanya ke IPS-nya ya. Iya. Oke. Kalau gua sebenarnya
masuk Kesling tuh pilihan di saat-saat terakhir gitu. Wow. Jadi dulu sebenarnya waktu ada kesempatan buat daftar lewat jalur SNM, SNMPTN, itu emang pengen banget masuk teknologi pangan di IPB gitu. Iya. Terus sama biologi, karena emang dasarnya suka biologi, jadi pengennya teknologi pangan kalau nggak biologi. Nah saat itu mendaftarnya pas SNMPTN ke IPB dua-duanya gitu. Jadi Iya. ternyata nggak diterima gitu. Kayak padahal harus emang mungkin IPB saat itu tinggi banget gitu ya nilai-nilainya. Jadi Mungkin. em, Iya. nilai gua waktu itu tuh nggak cukup untuk masuk ke sana gitu. Terus akhirnya ya udah cobalah lagi di SBM ya kan, TBK. Pas UTBK gede, dapet lumayan nilainya. Kan kalau kita zaman dulu kan kita di ini ya, kasih lihat nilainya dulu kan baru daftar. Iya. Enak. Jadi udah ketahuan nilainya, terus lihat gede nih, oh ada peluang gede. Tapi saat itu gue mikir gue harus dapat univ yang lebih bagus daripada IPB, karena IPB udah nolak gue gitu. Jadi gue pengen lah ke UI. Nah terus di UI gue lihat nih apa aja jurusan yang emang gue tertarik. Ternyata tuh cuman ada hmm, dua sih, FK, Kesling, itu yang IPA-nya. Kalau yang sosum banyak. Jadi kan karena gue emang dari SMA IPA, jadi kayak udahlah IPA, lanjutin IPA aja UTBK-nya. Jadi tetap IPA. Iya. Akhirnya Kesling lah gitu yang kepilih, karena FK kayaknya nggak, emang nggak, belum sanggup, nilainya belum nyampe gitu. Terus akhirnya milihnya cuman Kesling doang yang menarik gitu. Jadi ya udah akhirnya daftar ke Kesling, keterima alhamdulillahnya gitu kan. Karena sebenarnya em, bukannya sombong, tapi nilai gue saat itu lumayan tinggi. Untuk masuk Iya. FKG pun gue bisa. Wow. FKG UI. Iya, Lagi. teknik lingkungan UI gue bisa. Hmm. Tapi emang guanya memilih untuk casting gitu. Karena ya yang menarik cuma itu gitu. Kalau teknik kan ada hitungannya gitu ya. Iya. Emang agak lemah di hitungan. Jadi kayak ya udahlah, bukan lemah sih sebenarnya, udah kayak capek juga, mungkin kelas 12 hitungnya sangat banyak gitu kan. Terus UTBK juga belajar bener-bener yang di gitu, hitung-hitungan semua gitu kan. Jadi ya udah akhirnya milih untuk yang jurusan yang santai aja. Sebenarnya bukan jurusan santai sih, maksudnya yang emang menarik perhatian gitu. Emang Menarik, Kak. kayaknya nih gue banget loh gitu jurusannya. Ya udah akhirnya milih casting. Ya udah pasti selama di casting bener aja, emang cocok gitu. Emang gue suka menjalani semua matkulnya gitu, semua praktikumnya, jadi seru. Ini itu sih cerita sedikit kenapa milih casting. Iya. Kalau untuk apa ya, ini apa namanya, Apa? kenapa 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 apa ya, kenapa milih Kesling? Iya, iya, karena pelajarannya menarik kan ya. Satu. Iya karena kan udah nyari-nyari juga ya di Google waktu itu, terus ngelihat ada, ngelihat prospeknya juga kan, prospeknya juga lumayan gitu, bagus, apalagi juga kayak mikir semakin hmm, semakin modern gitu ya, kita semakin maju, semakin lama pasti kayak lingkungan kita akan semakin rusak gitu kan. Iya. Jadi ya udah milih Kesling aja deh. Karena gue yakin kayak Kesling nih akan berguna lah gitu ya untuk di suatu saat nanti gitu, di masa depan mungkin. Iya. Tapi aku jadi kepikiran lah kalau kalau misalkan di dunia ini worknya from home semua, gak ada transport, ya ya pasti otomatis udara kita lebih bersih kan ya. Ya tapi kan nggak mungkin. Tapi nggak mungkin ya. Iya. Ya sebenarnya ada kan buktinya kemarin pas
COVID tinggi, semua lockdown, terus kayak benar-benar polusinya berkurang, benar-benar beda banget. Kualitas udaranya benar-benar jauh beda. Tapi Iya. setelah mulai dilonggarin lagi pembatasannya, ya udah balik lagi polusi. Jadi ya pergerakan manusia sangat-sangat berpengaruh lah ya. Iya. Tuh. Iya. Ini kita udah ngomongin ini selama 15 menit sendiri tentang cerita masuk SM. Emang menarik sih kalau kalau dibilang cerita sih. Dan mungkin orang-orang lebih mudah relate gitu. Bener. Mungkin yang singkat aja lah. Suka duka kuliah di Kesling ya kayaknya banyaknya sukanya ya bukan dukanya. Iya, ada sih dukanya dikit. Kalau sukanya, ya karena gue suka semua mata kuliahnya, jadi kayak ya senang-senang aja menjalannya. Kayak mata kuliah tuh ada beberapa yang seru gitu, kayak pencemaran udara. Itu seru gitu, kayak kita ngelihat ngukur pencemaran udara, kualitas udaranya gitu. Terus ada pencemaran air juga sama, terus ada pencemaran tanah. Pokoknya pencemaran-pencemaran kayak gitu itu kan seru ya. Terus ada juga praktikum-praktikum ya nangkep hewan-hewan vektor gitu kan, tikus, nyamuk, kecoa kayak gitu-gitu. Itu seru. Tapi bukannya gak serunya praktikumnya banyak gitu. Jadi saat praktikum laporan praktikumnya banyak. Jadi pas setelah selesai praktikum pasti akan ada laporan gitu. Iya, bikin Jadi makalah emang suatu iya, jadi ada suka, ada duka gitu. Karena emang bener-bener yang laporannya tuh banyak banget gitu loh. Jadi apalagi tulis tangan gitu kan. Jadi tulis lumayan tangan. pegel lah. Tapi iya masih tulis tangan disuruhnya. Jadi ya udah gitu dukanya, paling nikmatin aja sih sebenarnya. Tapi Iya. seru, tapi banyak serunya dibanding duka. Kalau suka duka aku di FKM paling itu semester 1. Kan kalau SMA ada gerbangnya ya, gerbangnya itu selalu dikunci. Kalau di kampus nggak ada gerbang gitu. Jadi suatu hari aku nyobain lah buat buat cabut satu hari, dan ternyata satu hari itu bergulir-gulir lagi sampai akhirnya jadi aku absen udah 6 kali, dan 6 kali absen itu otomatis nggak bisa ikut UTS. Jadi daripada aku semester satunya IPK-nya 0, cuti sakit deh. Ya sempat tahu ceritanya. Iya. Mungkin itu juga ini kali ya, perpindahan dari masa-masa SMA ke kuliah ya kan, masih beradaptasi gitu, jadinya mungkin yang rasanya kayak gitu ya, bisa nyebabin kamu kayak gitu ya kan, bisa aja kan dari perubahan lingkungan SMA yang emang segitunya. Kan SMA lebih ketat lah ya pasti, maksudnya lebih Iya. diperhatikan oleh guru, oleh teman-temannya. Sedangkan kuliah tuh benar-benar yang kita emang dituntut untuk masing-masing, untuk mandiri gitu. Iya. Dosen pun sebenarnya nggak akan peduli kita mau masuk apa enggak gitu kan. Tinggal ya udah UTS atau nggak bisa, atau langsung aja kasih nilainya atau M gitu kan, langsung ngulang kan bisa Iya. aja kan dosen mah. Kita sih. Jadi nggak peduli gitu mahasiswanya mau ngumpulin tugas apa enggak, mau datang apa enggak gitu kan. Ya gitu. Iya. Selanjutnya mungkin pelajaran pelajaran terbaik dan pelajaran yang paling hektik. Bagiku sendiri yang paling hektik itu ilmu biomedik dasar, soalnya PPT 1 halaman gitu. Iya 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 iya. Kalau yang paling Sama sih, sama ya. sama-sama. IBD tuh paling benar-benar karena kita maba baru beradaptasi dunia perkuliahan tapi langsung dikasih yang tugas sebanyak itu gitu. Lumayan berat itu IBD.
Terus ditambah lagi emang materinya susah kan, Iya, jadi lumayan lah. lumayan lah. Kalau pelajaran yang ter the best apa ya? Yang semuanya yang berbau IPS aku suka sih. Ini enggak, berarti Adin peminatannya apa sekarang? Dulu dulu IPA, tapi sekarang karena suka psikologi dan ilmu perilaku, ya aku masuk PKIP. PKIP itu apa, Promkes? Oh bukan ya? Promkes ya, promosi kesehatan. Oh Ah, Promkesnya ya. Oke. Tapi emang seru sih Promkes ya nggak sih? iya seru. Oke. Kalau kalau gue apa ya, semua sebenarnya jujurnya benar-benar emang suka, kayak sebenarnya suka semua matkul sih. Tapi yang paling suka ya yang ada praktikum sih, kayak vektor, pencemaran udara, pencemaran air itu suka Oke. karena ada praktikum gitu. Berarti kamu tipe kinestetik kan, suka praktikum. Kalau aku lebih Enggak suka juga, banyak tapi karena praktikumnya seru. praktikumnya seru. Oh, nah. Gue bukan kinestetis sih, jujur. Yang lain apa sih? Apa aja sih, Den? Lupa, Den. Audio, visual, auditori, sama kinestetik, tiga itu. Ah ya, lebih ke audio. Lebih ke audio. Auditori ya. Hmm. Berarti kalau baca buku lebih suka buku yang audio atau dibaca kenceng-kenceng gitu ya? Emang ada buku yang didengerin? Ada namanya Audible kalau dicari di Google. Iya sih, ada sih. Tapi maksudnya jarang kan. Ya Kalau buku jarang ya itu, pasti kayak dapet. ya kalau buku yang normal itu bisa kalau nggak paham bisa dibaca lagi. Kalau audiobook kalau nggak paham apa dilompatin Ribet ya link ngulangnya, ya kan? ya ribet. Iya, makanya kalau baca buku sih tetap baca buku. Jujur dulu benar-benar suka baca buku. Tapi semakin kesini Enakan belajar cara kayak lain lebih efektif gitu ya. iya, 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 benar, benar, benar. Oke, Oke, apalagi apa lagi? apalagi aku agak penasaran sama prospek kerja aku tuh, aku masih sempit mandangnya. Jadi aku kira Promkes itu ya kalau gak lembaga swadaya masyarakat atau lembaga dunia kayak WHO gitu, ya puskesmas. Iya sama sih. Emang kita pasti mikirnya juga ya terbatas itu ya. Tapi sebenarnya tuh menurut gue sebenarnya luas sih. Maksudnya kayak misalkan LSM kan banyak kan tentang kesehatan gitu kan, bisa masuk. Atau puskesmas kan di Indonesia udah banyak banget juga kan. Iya, Jadi ya bisa. Terus mungkin di perusahaan, perusahaan ya. perusahaan kan ada yang Buat yang tentang inspek inspek macam-macam, kayak inspek kantin sekolah, makanannya berbahaya atau enggak, dan iya bisa ya, atau mungkin nggak mau nggak mau sejalan sama ilmu kesmas, mungkin coba pekerjaan lain kan bisa juga kan. iya. Ambil aja ilmu-ilmu yang berguna dari Promkes misalkan, nanti Aku sih diimplementasikan di pengennya jadi pekerjaan yang influencer benernya sih, gara-gara pengennya oh jadi semacam influencer, makanya aku bikin channel YouTube. iya Ah, sih, iya pengen juga sih jadi influencer, maksudnya bisa mempengaruhi orang, maksudnya mempengaruhi dalam arti yang baik ya, ngasih iya, pandangan baru atau ngasih ya ilmu lah gitu. iya. Terus selain prospek kerja, kalau aku ditanyain tips belajar manajemen waktu atau manajemen prioritas, itu kalau manajemen Mm-mm. prioritas, kamu udah pernah dengar yang kuadran itu? Penting, mendesak, penting dan Ah iya mendesak, udah. kerjakan, kerjakan.
penting, tidak mendesak, direncanakan. Udah sih, tapi nggak gue implementasikan dengan teorinya itu gitu. Kalau kalau gue Ada modelan pribadi, yang ini lebih gue simpel. ya kalau gue pribadi ini prioritas ya. Ya, Kalau prioritas prioritas, kalau boleh. gue pribadi ya udah berpikir jernih aja, maksudnya Berpikir jernih. yang mana yang lebih penting gitu. Yang mana yang lebih penting, misalkan ada sesuatu yang emang harus dikerjakan bareng, tapi nggak bisa nih dikerjain bareng, jadi pilih salah satu kan harusnya. Iya. Nah, dipilih yang emang Ya paling benar-benar penting buat kayak, kita gitu. ya kalau kuliah kayak ada recordingnya sama mana yang nggak ada recordingnya gitu. Kuliah, Iya, kalau kalau kuliah yang nggak ada recordingnya itu prioritas utama, tapi kalau di record kan bisa ditonton nanti. Kayak gitu mungkin. iya Ya sih. contohnya kurang itu sih. Kan. Ya lebih apa ya? Ya lebih harus tahu juga sih kayak kita tuh sebenarnya kuliah apa sih ininya, tujuannya ya pasti kan cari ilmu ya kan. Iya. Ya berarti kalau urusan kuliah diduluin dong dibanding yang lain, dibanding organisasi misalkan ya kan. Nggak pernah sih gue ngeduluin organisasi dibanding kuliah. Misalkan ada tugas gitu, pasti gue kerjain tugas dulu baru gue bisa ngerjain buat organisasi. Iya. Hmm. Emang Aden ini mengimplementasikan yang teori itu, prioritas masalah kan, Ya, prioritas prioritas itu penting mendesak gitu. Namanya mm, komponen apa ya? Aku lupa. Gak apa-apa lah. Kalau implementasi, ya sebenarnya aku masih suka entertainment karaokean gitu sih. Karaokean atau main game masih oke. kadang-kadang. Itu menghibur diri tahu namanya. Ya, cuman kan itu harusnya tidak penting dan tidak mendesak. Atau itu penting buat biar kita refresh lagi dan bisa. Oh, nggak apa-apa dong kalau emang misalkan itu waktunya luang, emang lagi ngerjain sesuatu yang penting, ya nggak apa-apa kalau mau karaoke. Hmm, Iya kan? oke. Kecuali ada tugas tapi lu malah nggak kerjain tugasnya malah karaoke, nah itu salah ya kan? Iya. Hmm, Pertanyaan selanjutnya. Habis lulus, rencana mau ngapain aja? Kalau aku pengen eh, mimpi yang paling tinggi sih mungkin ke Jepang buat mengimplementasikan aku belajar bahasa Jepang sampai tingkat agak tinggi. Eh, Keren, amin, amin. Ya, cuman itu dengan syarat harus pakai beasiswa. Kalau enggak, kita harus nabung 500 juta buat master di sana. Ya agak susah ya. Agak susah. Iya sih, semua emang harus Terus, beasiswa. iya, Semoga bisa ada kok, ada kan beasiswa. iya LPDP gitu ya. Ya cari, tinggal kuatin bahasa Inggris, sama kalau ke Jepang berarti bahasa Jepangnya, ya kan? Ya, ya orang Jepang itu susahnya gak bisa bahasa Inggris kadang-kadang. Iya, benar. Jadi harus lebih, kalau ke Jepang ya harus bisa bahasa Jepang. Hmm, Maksudnya kalau mau beasiswa ke sana gitu kan. iya. Kalau gua, hmm, belum tahu sih, tapi pengen mengabdi ke negara. Ingin mengabdi ke negara. Iya, lewat apapun. Misalkan kalau emang nggak bisa uh, jadi pegawai negeri, Hmm, ya lewat LSM gitu kan. Kan mengabdi bisa kemana aja kan. iya. Iya, yang masih relate sama Cashling gitu. Pengennya gitu sih sejauh ini sama. Ya kalau udah itu baru jujur pengen ini masuk parpol. Parpol. Oke, gak apa-apa sih. Iya, pengen Eh, masuk. Ya mungkin mulai dari ketua RT atau RW dulu mungkin. Enggak gitu. Gak Masuk gitu langsung ya. masuk partainya lah. Langsung masuk partai ya. Iya. Soalnya kemarin aku
ketemu ketua RW tuh biasanya umurnya 50-60 tahun. Jadi Iya, itu ya, berpengaruh sih, Dian. Maksudnya kalau yang muda susah. Maksudnya kayak biasanya yang dipilih RT atau RW itu yang udah lama tinggal di tempat kita gitu. Maksudnya di tempat situ gitu ya. Jadi pasti itu yang kepilih. Kalau yang muda kan rata-rata kayak baru gitu loh. iya, Baru pendatang atau mungkin emang masih ada yang lebih lama gitu. Jadi yang lebih dilihat pasti yang lebih lama gitu untuk jadi RT atau RW gitu. Kayak tokoh iya, masyarakat jatuhnya kayak yang ditinggikan lah gitu, yang di iya, apa ya? Iya seperti itu yang ada gelar-gelarnya gitu ya. yang dipercaya oleh masyarakatnya gitu, oleh warganya, warga RT-nya gitu. Yang udah Oke. dikenal juga sama banyak orang. Hmm. Kan kalau masuk parpol kan sebenarnya bisa kan daftar. Ya kalau masuk parpol bisa lebih tinggi lagi jadi wali kota kayak Jokowi atau presiden gitu. Iya nggak harus, maksudnya nggak harus mencalonkan diri jadi apa gitu. Yang penting udah terdaftar jadi anggota parpol. Gitu sih paling. Oke. Tapi baru Yang rencana, lainnya baru rencana. bonus ya. Yang lainnya Iya kalau jadi benar. presiden. Kalau emang mulus jalannya baru kan kan kita masih awal ya, jadi belajar dulu lah gitu. Iya. Iya gitu. Iya, walaupun aku masih agak bingung nih. Kan di UI ada ilmu sosial ilmu politik ya. Hmm? Itu orang-orang yang FISIP gitu benar-benar benar-benar bisa gak sih kalau masuk parpol gitu? Kan mereka pelajarannya tentang Pasti mereka ada interestnya sih, terutama yang ilmu politik ya, yang jurusannya ilmu politik. Pasti mereka ada interest untuk masuk, untuk join partai politik. Dan beberapa dari mereka mungkin udah join partai politik, mungkin emang. Tapi kan join kan nggak harus yang tadi gue bilang, nggak harus mencalonkan atau apa. Jadi cuma join aja. Nanti mungkin kayak ikut-ikut acaranya, acara-acara parpolnya kayak gitu-gitu kan. ya. Jadi simpatisan lah gitu. Jadi ya menurut dia sih nggak masalah gitu. Dan pasti ada di antara mereka yang udah kayak gitu. Hmm, Dan mereka juga pasti interestnya ke sana dan pasti mungkin mikirnya juga akan masuk ke sana tapi mungkin belum belum mau atau emang belum tergerak gitu loh. ya. Emang kalau misalkan mereka nggak ke parpol maksudnya ya bisa aja sih enggak ya. Maksudnya tergantung orangnya juga sih mereka suka. Tapi kan masa masuk ilmu politik nggak suka politik kan nggak mungkin nggak sih? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin juga sih. Iya, Ya, nggak gitu dah. ya mungkin terakhir kalau buat closing statement, aku ada dua istilah dari Jepang. Yang pertama itu ikigai atau secara harfiah ikigai itu artinya kalau kau punya passion di suatu bidang terus dibutuhkan sama orang-orang dan itu bisa dibayar. Satu lagi lingkarannya aku lupa. Ya Hmm. intinya bisa bisa bekerja tapi bekerjanya yang kamu kerjain itu hobi kamu sendiri gitu. Jadi bekerja Setuju. bekerja lembur juga gak bakal capek gitu. Karena seneng. Iya. Ya kan kalau kerja sekaligus hobi jadinya seneng karena ya nggak ngerasa jadi beban. Kalau misalkan kita nggak hobi disuruh lembur pasti tekanan beban jadinya. Iya. Ntar. Gitu. Ini Nah, ini apa yang kamu sukai, apa yang apa yang kamu suka, yang kedua apa yang kamu skillful di bidang itu. Pertama apa yang kamu cintai, yang kedua apa yang kamu jago di bidang itu, yang ketiga apa yang ahlian itu bisa dibayar atau enggak, dan apa yang dibutuhkan dunia. Ya bisa dicari sih ikigai di Google. Terus yang kedua itu kaizen. Uh, Kaizen itu tentang nggak perlu
sebenarnya nggak perlu sebuah usaha yang terlalu besar untuk bisa bertambah. Ya kalau kamu tahu buku Atomic Habits, apa Enggak. Atomic habit atau kebiasaan yang kecil-kecil gitu. Jadi orang Jepang dari dulu punya Comic Habit. Atomic Habit, iya. Atomic Habit. Oh, iya. Atomic Habit. Oke. Maaf. Ya, jadi ya kalau kamu orangnya tipikalnya lagi males gitu, lakuin aja hal yang sama di setiap jam gitu. Misalnya kamu jam eh, yang pertama bisa dengan waktu ya, misalnya setiap 3 jam sekali aku baca 10 halaman buku gitu. Atau kalau lagi males minimal 1 menit aja baca buku 1 halaman gitu, gak usah 10. Iya ya, dibiasakan gitu ya, nanti Iya, akan yang jadi penting terbiasa. biasa. Benar nggak? Iya. Dan ini nggak sih, kalau nggak salah gue pernah denger juga kerjain tuh jangan langsung banyak gitu. Maksudnya nggak apa-apa dikit-dikit tapi rutin. Iya. Iya, kalau kamu tahu teknik yang Pomodoro gitu, yang pakai timer 25 menit kerja, 5 menit rehat Iya, gitu. tahu. Pernah lihat, ya pernah tahu. Oke. Iya, tapi gue nggak pernah memperhatikan itu. Gak apa-apa. Emang kita kelas juga 2 jam duduk. Ya kalau online Iya, bisa disambi, kalau offline itu yang bisa. oke deh. Oke, tinggal 3 menit, pertanyaannya udah habis. Hmm, Mau di end aja atau aku mau tanya sesuatu yang lain ya? terserah. Kamu sendiri ada closing statement nggak? Aku closing statementnya tadi Ikigai sama Kaizen itu. Closing statement, oke. Apa ya? Jangan ini sih, jangan ragu akan keputusan. Jadi kayak gue beberapa kali pernah ngerasa salah. Jangan ragu, tapi jangan menyesal atas keputusan yang udah diambil. Tuh. Iya, Jadi soalnya ya, iya soalnya ya, kalau kata orang itu yang lebih nyesel itu kalau keputusannya malah gak diambil. Kalau iya keputusan benar. Malah diambil, lebih penasaran. Jadi ya, saat keputusan udah diambil ya kita harus siap mau itu eh, suka apa nggak suka gitu. Jadi jangan pernah ada kata menyesal gitu. Jalanin aja apa yang udah am- udah dilap udah diambil dan udah dilalui gitu. Pasti nanti akan menemukan kesenangan lainnya gitu. Intinya jangan menyesal lah. ya. Gitu. Oke. Karena ya kadang Iya masih merasa, suka nyesal itu juga buat gua sendiri. Iya, ya. gitu. Oke. Biasanya kalau di akhir-akhir orang orang yang buka channel YouTube bilang apa ya? Jangan lupa share, subscribe, dan like-nya. Iya, betul. Oh iya, Den. Ini diupload ke YouTube atau diupload ke podcast ya? Ya kayaknya bikin subtitlenya agak lama dah kalau video 40 Iya, menit. podcast enak juga. Seru. Podcast juga enak ya. Hmm. Oke, udah less than 1 minute. Ya daripada keputus di tengah-tengah, aku end meeting aja ya. Ya makasih Oke, banyak thank you, Kak Den. makasih banyak udah mau jadi narasumber. Gak apa-apa, seru. Oke, Thank you. you're welcome.